Saya Moreno Brivio dari absen 20 dan ini teman saya. Halo teman-teman, nama saya Raffi Aulia, saya absen 28. Nama saya Ilham Putra Febriano dari absen 18. Sebelum kita masuk ke dalam isi materi, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar tentang PPKI? Sebenarnya, apa saja ya yang dilakukan oleh PPKI ini? Jika kalian belum tahu, mari simak materi kita kali ini. Pengertian dari PPKI yaitu merupakan sebuah panitia bentukan dari Jepang yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tugas PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, mempersiapkan beberapa hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, membentuk komite nasional untuk membantu menjalankan tugas Presiden Indonesia. Yang ketiga, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara sebagai dasar negara. Yang keempat, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Oke, jadi itulah beberapa pengenalan pertama kita tentang PPKI. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyaksikan isi dari video tentang pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus sampai 22 Agustus tahun 1945. Jadi pada sidang PPKI yang pertama terdapat beberapa keputusan yang diambil, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI ini berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta memilih presiden dan wakilnya. Dalam sidang ini, mereka berhasil membuat keputusan terpenting, yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini membuat dasar-dasar tata negara dan menggunakan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya itu, PPKI juga memilih Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia dengan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Keputusan ini merupakan langkah awal pembentukan pemerintahan yang sah dan berdaulat. Teks yang pertama, menetapkan susunan kementerian. PPKI memutuskan pembentukan susunan kementerian yang terdiri dari 12 kementerian untuk menjalankan pemerintah Indonesia yang baru. Teks yang kedua, ada menetapkan pembagian wilayah provinsi. PPKI juga menetapkan pembagian wilayah Indonesia ke dalam ke-8 provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab atas pemerintahan daerah. Pada hari ketiga, PPKI memutuskan untuk membentuk Komite Nasional. PPKI memutuskan untuk membentuk Komite Nasional di tingkat pusat dan daerah yang bertugas membantu pemerintahan baru dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. PPKI memutuskan pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai wadah perjuangan politik bangsa. Soekarno ditunjuk sebagai Ketua PNI. Yang terakhir, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Salah satu keputusan penting dalam sidang ketiga ini adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang nantinya menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Oke, jadi mari kita saksikan cuplikan singkat tentang sidang PPKI kali ini. 18 Agustus 1945 menjadi klimaks dari seluruh rangkaian peristiwa. Sebagai ketua sidang, ia menyadari bahwa setiap hadirin memiliki cara pandang dan pemikiran politik berbeda yang melandasi perdebatan mereka. Soekarno membuka rapat yang dimulai tepat pukul 11.30 dengan meminta yang hadir untuk membahas persoalan dengan kecepatan kilat dan tidak tenggelam dalam kehendak yang kecil-kecil, tetapi menuruti garis besar saja yang mengandung sejarah. Seperti diharapkan, pembahasan pokok sidang hari itu selesai kurang dari 2 jam, sesuai dengan harapan Soekarno. Keputusan paling pentingnya, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara Republik yang baru. Sidang-sidang selanjutnya dilanjutkan pada sore hari dengan hal teknis terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Mereka juga memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertindak sebagai parlemen sementara bagi Republik Indonesia.
sidang itu adalah peluit panjang pemberangkatan kereta sejarah Republik yang baru. 27 orang yang hadir di gedung itu adalah penumpang pertama yang membuka pintu gerbang menuju cita-cita ideal emansipasi warga negara Republik. Maka, sidang PPKI pun dilanjutkan pada keesokan harinya pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja dari panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subardjo sebagai panitia kecil yang ditugasi untuk merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI. Tetapi bukan personalianya, yaitu rapat atau sidang pun dimulai dengan diawali Otto Iskandar-Dinata menyampaikan hasil kerja dari panitia kecil yang dipimpinnya, dan hasil sidang pun diputuskan. Lalu, apa saja hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945? Yang pertama, membagi provinsi menjadi 8 dan memilih gubernurnya. Yang pertama Sumatera dengan Mr. Tengku Muhammad Hasan, Jawa Barat dengan Sutarjo Kartohadikusumo, Jawa Tengah dengan Raden Panji Suroso, Jawa Timur dengan Raden Asurjo, Sunda Kecil dengan Mr. I Gusti Ketut Puja, Maluku Mr. J. Latuharhari, Sulawesi Dr. GSSJ Ratulangi, Borneo Pangeran Muhammad Nur. Yang kedua, membentuk 12 kementerian beserta menterinya. Yang pertama, Departemen Dalam Negeri dengan RAA Wiranata Kusuma, Departemen Luar Negeri dengan Mr. Ahmad Subardjo, Departemen Kehakiman dengan Profesor Dr. Mr. Supomo, Departemen Pengajaran dengan Ki Hajar Dewantoro, Departemen Pekerjaan Umum dengan Abi Kusno Cokro Suyoso, Departemen Perhubungan dengan Abi Kusno Kumri Suyoso, Departemen Keuangan dengan AA Maramis, Departemen Kemakmuran dengan Insinyur Suwarman, Departemen Kesehatan dengan Dr. Buntaran Marto Atmojo, Departemen Sosial dengan Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Departemen Keamanan Rakyat dengan Supriyadi, dan yang terakhir Departemen Penerangan oleh Mr. Amir Syamsuddin. Selanjutnya, yang ketiga, mengangkat 4 menteri negara dan 4 pejabat tinggi negara. 4 menteri negara yang dipilih yaitu berasal dari Kementerian Negara non-departemen, adalah sebagai berikut. Yang pertama, Menteri Negara Wahid Hasyim. Yang kedua, Menteri Negara Raden Mas Sartono. Yang ketiga, Menteri Negara Mr. Amir. Yang keempat, Menteri Negara R. Otto Iskandar-Dinata. Dengan pejabat tinggi negara lainnya, yang pertama, Ketua Mahkamah Agung dengan Dr. Mr. Kusuma Atmaja. Yang kedua, Jaksa Agung oleh Mr. Gatot Tarumani Diharja. Yang ketiga, Sekretaris Negara Mr. A.G. Pringgodikdo. Dan yang terakhir, Juru Bicara Negara Soekarjo Wiryo Pranoto. Dan yang terakhir, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dengan tugasnya membantu Presiden sebelum dipilih dan dibentuknya MPR dan MPR. Keanggotaan KNIP pun telah dirapatkan pada 19 Agustus 1945 malam dengan ketuanya yaitu Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakilnya yakni Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhari, dan Adam Malik. Itulah pembahasan dari sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI ketiga. Sidang PPKI ketiga dilaksanakan 22 Agustus 1945 dengan hasil 1. Pembentukan KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat. 2. Terbentuknya partai-partai politik. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.